Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Arena dengan NIM 211080/2007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan validasi dan pengolahan data analitik sebagai penambahan tugas dasar-dasar kimia analitik dengan dosen pengampu Ibu Rohmatulaili SSI MSc. Pada pengolahan data dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kimia analisis kualitatif, di mana analisis kualitatif ini mencakup beberapa materi yang tentang identifikasi elemen, spesies, senyawa yang ada dalam sampel. Selanjutnya yaitu kimia analisis kuantitatif, di mana dia menentukan jumlah atau kadar absolut atau relatif dari suatu elemen dalam sampel. Nah, selanjutnya yaitu kimia analisis struktur, di mana penentuan letak dan ruang atom dalam suatu molekul. Nah, tujuannya yaitu yang pertama sebagai analisis senyawa anorganik dan yang kedua yaitu analisis senyawa organik. Selanjutnya yaitu analisis konversional, di mana dia adalah sistem non-instrumental seperti reaksi kimia dan titrasi. Selanjutnya yaitu analisis modern, dia menggunakan sistem instrumental seperti spektrofotometer dan kromatografi. Pada tahapan analisis kuantitatif itu ada beberapa bagian. Yang pertama sampling, preparasi sampel, pengukuran dan perhitungan, dan interpretasi data. Yang pertama yaitu sampling. Sampling merupakan suatu proses pengambilan zat yang akan diteliti. Pada zat yang harus dianalis bersifat reservatif yang dapat mewakili keseluruhan yang akan dianalisis. Selanjutnya yaitu preparasi sampel, untuk mempersiapkan sampel analitik dengan metode spesifik sesuai sifat fisik dan kimia sampel. Selanjutnya yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan data analisis yang mentah pada perlakuan sampel. Pada sifat dan teknik analisis yang diukur ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu teknik analisis gravimetri, yang diukur pada sifatnya yaitu berat dari senyawa yang telah diketahui stoikiometrinya. Untuk penggunaannya dia menggunakan analisis kuantitatif komponen. Selanjutnya yaitu teknik titrimetri, dia menggunakan sifat volume larutan baku yang bereaksi dengan analit. Untuk penggunaannya ia menggunakan sama seperti gravimetri. Selanjutnya spektrofotometri atom, sifat yang diukur yaitu panjang gelombang dan intensitas radiasi elektromagnetik yang diemisikan atau diserap pada analit. Nah, untuk penggunaannya dia menggunakan analisis kuantitatif komponen minor sampai sekulumit. Nah, selanjutnya yaitu spektrofotometri. Sifat yang diukur yaitu berat analit atau fragmen-fragmen yang digunakan. Untuk penggunaan dia sama seperti spektrofotometri atom. Pada teknik kromatografi dan elektroforesis, sifat yang diukur adalah sifat fisik dan sifat kimia analit yang terpisah. Untuk penggunaannya dia menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dari mayor sampai sekulemet. Untuk analisis termal, dia menggunakan sifat perubahan pada fisika dan kimia dalam suatu analitik ketika dipanaskan atau didinginkan. Nah, untuk penggunaannya dia menggunakan karakteristik komponen mayor atau minor dalam bentuk tunggal atau campuran. Nah, untuk selanjutnya yaitu elektrokimia. Untuk sifat yang diukur ialah sifat-sifat elektris analit dalam larutan. Untuk penggunaannya yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif dari mayor sampai selumit.
Selanjutnya yaitu kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan didasarkan pada perbedaan antara hasil ukuran nilai perhitungan dan nilai yang sebenarnya. Untuk kesalahan tertentu, ia merupakan jenis kesalahan yang dapat diramalkan atau diminimalkan yang berkaitan dengan alat-alat tertentu atau cara pengukuran yang dipakai dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan metodik. Nah, kesalahan ini ditimbulkan dari metode yang digunakan dan merupakan kesalahan yang paling serius dalam analisis. Kesalahan ini sumbernya adalah sifat kimia dari sistem, misalnya adanya ion, adanya reaksi samping, dan bentuk reaksi seperti endapan tidak sesuai dengan reaksi kimia yang digunakan sebagainya. Selanjutnya yaitu kesalahan overlatif. Kesalahan ini ditimbulkan oleh orang yang melakukan analisis. Nah, merupakan kesalahan personal pada pembacaan jarum digital karena posisi mata yang tidak tepat. Dan yang terakhir yaitu kesalahan metodik. Kesalahan ini ditimbulkan dari metode yang digunakan dan merupakan kesalahan yang paling serius dalam analisis. Kesalahan ini sumbernya adalah sifat kimia dari sistem, misalnya adanya ion pengganggu, adanya reaksi samping, bentuk hasil reaksi endapan tidak sesuai dengan reaksi kimia yang diinginkan. Untuk kesalahan dalam analisis kimia berhubungan dengan ketepatan dan ketelitian. Kesalahan dalam suatu pengukuran biasanya dinyatakan dalam persen kesalahan relatif. Selanjutnya yaitu validasi metode analisis. Validasi atau suatu metode analisis antara lain diukur menggunakan beberapa parameter. Yang pertama yaitu sensitivitas, yang kedua presisi, yang ketiga akurasi, dan keempat selektivitas, yang kelima linearitas. Sensitivitas atau kepekaan adalah metode analisis dilihat dari kemampuan metode tersebut untuk menetapkan kadar senyawa dalam konsentrasi yang kecil. Nah, sensitivitas ini ditunjukkan dengan nilai batas deteksi atau kualifikasi pada batas deteksi LOD ialah konsentrasi analit rendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi. Untuk batas kuantifikasi atau LOQ adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat ditentukan pada akurasi dan presisi untuk dapat diterima. Pada nilai presisi menunjukkan tingkat kesesuaian antara hasil analisis individual jika prosedur dilakukan berulang kali terhadap sampel ganda atau beberapa sampel yang homogen. Nah, presisi metode ini dinyatakan dalam simpangan baku relatif RSD atau koefisien variasi Kv yang ada di samping. Selanjutnya akurasi, di mana akurasi ini menunjukkan kedekatan hasil yang diperoleh dari pengukuran terhadap hasil yang sebenarnya atau standar. Nah, biasanya dinyatakan dalam persen peroleh kembali adalah persen recover. Selanjutnya itu persen perolehan kembali. Nah, dalam rumusnya yaitu persen REC sama dengan kadar yang diperoleh dibagi dengan kadar yang sesungguhnya dikali 100%. Pada gambar ini menunjukkan contoh dari presisi dan akurasi yang baik dan tidak baik. Tahapan yang terakhir yaitu linearitas dan rentang, di mana linearitas menunjukkan kemampuan suatu metode untuk menampilkan secara langsung atau proporsional antara respon dengan perubahan konsentrasi analit. Untuk rentang merupakan interval antara konsentrasi terbesar dan terkecil dari analit dalam sampel. Rentang mempengaruhi presisi, akurasi, dan linearitas. Nah, untuk linearitas dan rentang, dia melalui perhitungan statik. Linearitas ditentukan dengan nilai slope, intercept, dan koefisien seperti yang ada di samping. Untuk rentang, untuk nilai R ternyata tidak menjamin linearitas atau konsentrasi. Nah, pada kurva yang di samping ini dia menunjukkan kurva nonlinear dapat memiliki R
R yang tinggi atau kolerasi dianggap linear jika R dihitung kurang dari R pada tabel. Untuk R tergantung jumlah konsentrasi. Misalkan, contoh yang di samping yaitu N sama dengan 5 sama dengan R pada tabel menunjukkan bahwa 0,8778 untuk N-nya sama dengan 10. R pada tabel menunjukkan, sedangkan R pada tabel menunjukkan 0,632. Nah, untuk itu R membuktikan linearitas jika rentang tidak terlalu lebar. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.